Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bayhaqi. Saya menjelaskan tentang proyek dari ini saya. Proyek tentang analisis sentimen pada Amazon ini latar belakang sering dengan proses perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Aktivitas belanja online semakin menjadi bagian dari saya hidup. Dalam proses pengambilan keputusan pembelian konsumen cenderung memperhatikan alasan atau review produk yang diberikan oleh pengguna lain. Sebagai referensi, ulasan-ulasan ini berisi opini atau sentimen yang mencerminkan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu produk. Namun sering dengan semakin banyaknya alasan yang tersedia, konsumen maupun melakukan pelaku bisnis menghadapi tantangan dalam menganalisis opini secara manual. Karena jumlah data yang sangat besar dan beragam, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan otomatis yang mengklarifikasi dan memahami sentimen yang terkandung dalam ulasan produk tersebut. Analisis sentimen menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan memproses data teks guna mengetahui apakah opini yang disampaikan bersifat positif, negatif, atau netral. Dalam penelitian ini digunakan metode Naive-Bayes sebagai klasifikasi utama. Naive-Bayes yang efektif untuk klasifikasi teks karena kesederhanaannya, efisiensi komputasi, serta kemampuan yang cukup baik dalam memodelkan probabilitas melalui sentimen menggunakan metode Naive-Bayes terhadap ulasan produk di Amazon. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan baik dari sisi konsumen dalam memilih produk maupun dari sisi produsen atau penjual dalam memahami persepsi publik terhadap produk yang mereka tawarkan. Rumusan masalahnya, bagaimana cara menerapkan metode Naive-Bayes dalam melakukan klasifikasi sentimen terhadap produk dengan cara ambil data ulasan produk dan dari platform Amazon. Yang ketiga, dataset dan deskripsi data. Sebenarnya saya mengambil data ini dari Kaggle yang datanya itu berjumlah 568.455 ulasan. Dari sekian banyak ulasan tersebut, terbanyak komen yang positif. Contohnya itu good quality dog food. Eksplorasi dan pengurusan data. Eksplorasi data struktur dataset. Ini ada ID produknya, ini sudah ID profilnya, informasi identitas. Terus ada ekspor bantuan ulasan, skornya rating pengguna 1 sampai 5, sama ringkasan ulasan. Isi ulasan teks digunakan dalam sentimen. Terus kemudian ada distribusi skor ratingnya, skornya 5, 4, 3, 2, 1. Ulasan positif 4 mendominasi lebih dari 70% data. Masalah umum yang ditemukan, terdapat ulasan duplikat dari pengguna yang sama. Ada ulasan dengan helpfulness dengan 0/0 tidak valid. Teks ulasan mengandung cara baca, angka, huruf kapital, dan lain-lain. Pemrosesan data. A. Scaffolding. Semua teks diubah menjadi huruf kecil agar konsisten. Contohnya, grid tapi pembersihan teks, menghapus karakter yang tidak dibutuhkan, tanda baca seperti tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain. Angka 123, simbol atau HTML tag. Terus yang kecil, tokenisasi, memecah teks menjadi kata-kata individual. Contohnya great tapi at a great price. Support removal, menghapus kata-kata umum yang tidak berkontribusi terhadap sentimen. Jenis stop words, the, is, and, at, in, to, dan of. Yang skimming, mengubah kata ke bentuk dasar root word. Contohnya buying, buys, bought, buy. Terus label sentimen,
mengelompokkan skor ulasan menjadi kategori dan merupakan salah satu algoritma yang paling umum digunakan dalam klasifikasi teks seperti analisis sentimen karena mampu menangani data dalam bentuk kata-kata dengan sangat baik. Implementasi dilakukan menggunakan Python dan Collabs. Hasil dan evaluasi model, FBS akurasinya 88%, precisionnya 89%, recurrence 93%. Visualisasi conversion matrix dan grafis perbandingan matrik. Terus interpretasi dan pembahasan by Nightbase terbukti dapat menganalisis sentimen ulasan produk di Amazon secara efektif, terutama untuk ulasan positif. Meskipun ada tantangan pada kelas negatif dan netral, model tetap memberikan performa yang layak dan cocok sebagai baseline untuk analisis sentimen berbasis teks. Simpulan dan saran. Simpulan berdasarkan data produk ulasan tersebut dari Amazon diketahui bahwa ulasan dengan sentimen positif mendominasi, yakni sebanyak 443.777 ulasan, jauh lebih banyak dibandingkan sentimen negatif, yaitu yang berjumlah 82.037 dan netral 42.640. Setelah dilakukan pemrosesan data seperti cleaning, tokenisasi, stopword, removal, dan streaming, data teks siap digunakan untuk pelatihan model klasifikasi sentimen. Metode Naive-Bayes berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan ulasan ke dalam 3 kategori sentimen positif, negatif, dan netral. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model ini bekerja cukup baik, terutama dalam mengenali ulasan positif. Saran, perlu dilakukan balancing data untuk memperbaiki performa. Klasifikasi pada sentimen negatif dan netral. Teknik seperti smooth atau underline dapat digunakan untuk mengatasi kelas imbalance untuk meningkatkan akurasi secara keseluruhan. Dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan net base dengan teknik NIP yang lebih canggih seperti penggunaan gram, TF-PDF dengan diagram atau word embedding seperti word to vec atau BRT sebagai pandangan pengujian terhadap algoritma lain seperti super vector machine atau SVM, random forest atau deep learning dapat memberikan perbandingan performa dan hasil yang lebih optimal. Lanjut ke codingan collab-nya. Ini ada codingan collab saya, mulai dari import panas SVD, terus load dataset, label sentimennya, sampling, split data, visualisasi teks, latih model Naive-Bayes, prediksi dan evaluasi, report, confusion matrix, dan terakhir confusion matrix. Yang penjelasan dari saya. Apabila terhadap kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.